Bapak ini siapa ya? Sudah, kamu nggak usah tanya-tanya saya siapa. Mana tukang ojek yang baru kerja di sini? Dia sudah nggak bekerja di sini lagi, Pak. Dia udah keluar. Jangan bohong kamu ya. Pak, masa Bapak nggak percaya? Dia tuh sudah nggak bekerja di sini lagi, Pak. Ada apa ya Mas sama Bapak ini? Ini Bapak bertanya. Saya jawab, dia nggak percaya. Malah galakan dia. Tolong ya Pak, kalau kami lagi kerja. Dari Pak RT buat Tuan. Kamu kan nggak tahu surat ini bukan dari RT, tapi dari aku. Biar saya yang kasih suami saya. Sana kerja. Kirain suratnya buat Kim dari tukang bakso. Kim kerja lagi nyapu. Naura? Iya Nyonya. Ini ada surat untuk kamu dari RT. Di sini tertulis, kalau ada tamu yang menginap lebih dari 24 jam harus lapor ke kantor RT dengan membawa KTP dan surat kelakuan baik dari kantor polisi. Karena dikhawatirkan orang itu melakukan tindakan kriminal. Kalau orang itu punya kasus, maka tuan rumah harus menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa di lingkungan itu. Astagfirullahaladzim Nyonya, saya lupa lapor ke RT. Tapi saya juga bingung gimana caranya saya dapat surat kelakuan baik dari kepolisian. Ya mana saya tahu, kamu urus sendiri dong. Kamu gimana sih? Kamu tuh seharusnya tahu. Kamu tahu nggak? Kalau kamu lapor ke kantor polisi dan ternyata kamu belum mendaftar di kantor tenaga kerja, padahal kamu sudah kerja duluan, kamu akan ditangkap. Masa sih Nyonya? Aduh Nyonya, saya nggak mau balik lagi ke kantor polisi. Nyonya, saya nggak mau. Oke, saya akan bantu kamu karena saya baik. Tapi kamu harus janji, dalam 1 hari ini kamu harus nurutin saya. Jadi Ma. kamu... Ada apa, Ma? Ini, ada surat dari RT. Jadi Naura harus lapor ke RT. Kan dia udah tinggal di sini selama 1 hari lebih. Jadi harus wajib lapor. Ya, Mama bantulah. Mama kan lebih ngerti kalau masalah kayak gini. Apalagi Mama kenal sama Bu RT-nya. Pasti dong, Mama pasti bantuin Naura. Oke, Naura. Pokoknya kamu ikutin aja apa kata Mama. Mama pasti bisa bantuin kamu. Ya? Kinta, Iya Arka? sini. Aku minta sama kamu. Ya? Jangan macam-macam sama Naura hari ini. Enggak kok Arka. Aku itu udah kapok gara-gara kamu marahin aku kemarin. Ya udah gini aja. Gimana kalau aku ikut kamu pergi biar kamu percaya kalau aku nggak bakal gangguin Naura lagi. Jadi itu alasan lo ngerjain Naura kemarin? Biar lo bisa ngintilin Arka ke kantor? Nggak perlu. Kamu nggak perlu ikut aku ke kantor. Aku akan awasin semuanya dari telepon. Aku akan telepon sama Naura terus hari ini. Jadi awas ya. Lihat tuh muka lo, udah ketekuk. Pak, ya, itu keramik sama semen udah datang ya? Oh ya udah di dalam. Oh ya udah deh. Saya cek dulu ya. Oh ya, silakan. Bahaya. Papa kesini. Aku harus gimana? Aku kan nggak bisa muncul ngadepin Papa. Pak. Ya mas. Nanti kalau Mas ada Bapak di depan situ, ya nyari saya. Mas bilang kalau saya udah nggak kerja di sini lagi. Baik mas, baik. Makasih. Pak. Mandornya mana? Oh ada di dalam. Bapak ini siapa ya? Sudah, kamu nggak usah tanya-tanya saya siapa. Mana tukang ojek yang baru kerja di sini?
Dia sudah nggak bekerja di sini lagi, Pak. Dia sudah keluar. Jangan bohong kamu ya. Pak, masa Bapak nggak percaya? Dia tuh sudah nggak bekerja di sini lagi, Pak. Ada apa ya Mas sama Bapak ini? Ini Bapak bertanya. Saya jawab, dia nggak percaya. Malah galakan dia. Tolong ya Pak, kalau kami lagi kerja jangan diganggu. Udah Mas, kita kerja aja. Nggak usah diladenin Bapak ini. Jangan-jangan dia sengaja lari dari aku. Permisi, Pak. Hampir aja. Bapak ngagetin saya. Saya datang hanya memberi peringatan. Tukang ojek langganan ibu itu benar-benar sudah kelewatan. Kelewat batas. Tolong kasih dia peringatan. Jangan pernah mukulin anak saya lagi. Karena anak saya itu tidak salah apa-apa. Urusan dia sama saya, bukan sama anak saya. Kalau dia ulangi lagi, hidup dia tidak akan lama. Bapak pasti salah paham. Tukang ojek itu orang baik dan dia bukan pengecut. Jadi dia nggak mungkin mukulin orang kalau orang itu tidak bersalah. Jadi maksud kamu saya bohong, begitu? Mau saya hancurkan laundry ini? Bapak punya kuasa. Bapak punya uang dan Bapak bisa melakukan segalanya. Tapi tolong Bapak jangan lupa. Kalau hukum itu tidak buta, Pak. Jangan sampai gara-gara Bapak melampiaskan emosi Bapak karena uang Bapak. Bapak jadi berurusan dengan polisi. Nora, kamu harus menemani kita belanja. Dan kamu harus ingat, belanjaannya jangan sampai rusak dan harus sampai rumah dalam keadaan utuh, ya? Iya, Nyonya. Gitu. Ayo Nora. Wah, keren deh. Nah, ini bagus nih. Iya. Iya Pak, tadi saya di dalam udah bayar buat Gucci yang ini, yang itu, sama yang itu. 3 ya jadinya ya. Oke. Oke. Ya. Ivan, Ridwan, tolong ini angkat ke mobil buat ibu ini. Mbak Kinta beli Gucci banyak sekali. Gimana cara bawanya? Kan gampang pecah. Hati-hati. Makasih ya Pak. Mari. Iya, taruh sini aja, nggak apa-apa. Di sini aja. Oke. Makasih ya. Oke Naura, sekarang kamu yang bawa guci-gucinya ya. Maksudnya dimasukin ke mobil, Mbak? Siapa bilang kamu boleh naik mobil? Ya, kamu bawa sendiri lah pulang. Oh iya, dan kamu inget ya sama kata-katanya Tante Vina. Guci-guci ini nggak boleh sampai lecet, nggak boleh sampai jatuh, apalagi sampai pecah. Ingat kamu. Tapi Mbak, itu kan Gucinya banyak terus berat lagi. Naura, kamu punya otak kan? Ya pikir sendiri dong gimana caranya bawa guci-guci ini. Lagian di kampung kan kamu pasti udah biasa bawa-bawa karung kemana-mana. Pasti ini enteng kan buat kamu.
yaudah, aku pergi dulu.